ada banyak bahan yang akan saya sampaikan sore ini. Saya akan segera mulai saja. PowerPoint-nya udah siap ya? Oke. Seperti saudara ketahui, bulan Januari dan Februari ini kita masih fokus di dalam topik doa dan puasa. Nah, saya akan banyak membahas soal doa sore hari ini. Sebetulnya kelanjutan dari yang tahun lalu yang saya pernah bagikan, saudara ya. Di mana doa itu sendiri ada berbagai macam. Sebagai salah satu sumber yang saya ambil dari Sidur. Sidur itu buku doanya orang Yahudi ya. Menyebutkan bahwa minimal doa itu ada macam-macam. Di antaranya doa adoration. Ini diambil dari X itu gampang ya, Kisah Rasul gitu. X gampang ingatnya jadi. A for adoration. Ada banyak di antara kita yang senang berdoa dengan memuji Tuhan, dengan puji-pujian, dengan lagu. That's fine. Itu baik sekali saudara ya. Ada juga doa confession yang berdoa untuk dosa kita, dosa pribadi, dosa keluarga, bahkan dosa bangsa yang Daniel lakukan. Ada doa, ada thanksgiving, ada banyak kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat semua yang Tuhan berikan. Ada juga doa supplication, artinya doa permohonan. Nah ini mungkin doa yang paling banyak dilakukan ya. Banyak shopping listnya gitu saudara. Gak apa-apa juga. Nah ini bagian ini. Nah tapi ada satu arti doa kalau saudara ingat tahun lalu. Doa menurut definisi orang Ibrani. Doa itu adalah doa tefilah. Tefilah itu kalau diterjemahkan artinya prayer dalam bahasa ya Ibrani ya, tefilah. Nah, tefilah itu berasal dari akar kata kerja palal. Kalau saudara lihat huruf yang merah itu sama ya. Bacanya memang dari kanan ke kiri. Ada huruf P dan huruf L yang bentuknya agak aneh itu ya. Itu kata dasarnya, palal. Nah, palal itu sendiri memiliki beberapa arti. Di antaranya to fall down, bersujud, to judge, menghakimi, atau to evaluate, mengevaluasi. Nah, tahun lalu saya banyak berfokus kepada yang terakhir ini, evaluasi. Ketiga, di mana kata kerja palal sering dituliskannya sebagai lahid palal. Apa lahid? Lahid itu adalah suatu reflexive verb. Apa tuh reflexive verb? Itu adalah kata kerja yang ditujukan untuk diri sendiri. Do it to yourself. Jadi artinya di dalam doa-doa kita ini, kalau kita menurut yang doa secara Ibrani, lahid palal itu lebih banyak berfokus kepada introspeksi diri. Introspeksi diri. Minggu lalu Ibu Sora kalau saudara hadir di sini dia mengingatkan doa introspeksi itu sulit loh. Bertanya kepada Tuhan, what's wrong with me? Itu susah banget loh saudara ya ininya. Nah tapi saya tidak berlama-lama karena saudara bisa lihat yang tahun lalu punya ya. Saya cuma memberikan satu bukti saja. Lee Kai-fu mengarang buku How to Change Your Wife in 30 days. Luar biasa saudara. Dalam 1 minggu terjual 2 juta buku. Tapi ternyata waktu diselidiki, nah, Enda udah tersenyum. Mau cari bukunya di mana nih? Nah, waktu diselidiki ternyata ada salah cetak. Mustinya How to Change Your Life in 30 days. Cuma beda W sama L doang gitu. Dalam 1 minggu terjual 3 buku, saudara. Dari 2 juta jadi. Menunjukkan betapa susahnya lahid palal ini. Susahnya mengintrospeksi diri. Lebih gampang mendoakan orang lain. Merubah orang lain. Nah, palal. Tadi to fall down, to judge, to evaluate. Hari ini saya lebih fokus yang kedua ini. Dalam arti to judge. Palal to judge. Judge, hakim.
Ada banyak elemen-elemen di dalam judge, hakim itu ya. Ada authority, ada justice, ada righteous, ada restore. Nanti kita akan bahas satu-satu hal ini ya. Nah, apa yang Yesus katakan tentang doa ini atau bagian dari Alkitab tentang bagaimana Yesus relate doa itu dengan judge, yaitu ayat yang saya maksudkan adalah di dalam Lukas 18. Lukas 18 dari ayat pertama sampai ayat ke-8. By the way, ini nats yang Tuhan impress dalam hati saya di akhir tahun atau di awal tahun, saya agak lupa, di salah satu renungan. Ini adalah nats utama di Januari Februari ini, di mana nanti ayat yang terakhir itu berbicara tentang iman, dan itu yang menjadi tema kita tahun ini, yaitu membangun iman, ya, membangun iman. Tapi ada bagian doa yang Tuhan Yesus berikan di dalam nats ini. Kalau agak jauh nggak kelihatan, nggak apa-apa, saya akan bacakan ya. Atau kelihatan dari belakang kelihatan? Kalau gitu, kalau kelihatan kita giliran ya. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, dan seterusnya. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Silakan. Oh, maaf, belum diklik. Ya. Tidakkah Allah yang akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Nah, judge, bukan kebetulan Yesus waktu menerangkan soal doa ini menghubungkan dengan judge, hakim. Karena tadi kita lihat ya, kata doa itu sendiri ada mengandung arti hakim. Palal itu hakim ya. Nah, ada apa sih faktor-faktor yang kita lihat di dalam hakim ini dan apa hubungannya dengan doa-doa kita? Yang pertama, seperti tadi sudah mention, bicara soal hakim itu berbicara tentang authority, otoritas ya. Jadi waktu kita berdoa, kita ini jangan punya sikap berbicara kepada jini. Tahu ya jini yang digosok-gosok gitu saudara. Set, nah, keluar lalu mengabulkan apa yang kita mau, tapi jini itu kan hambanya kita. No, he is judge, dia bukan hambanya kita. Meskipun dia bisa mengabulkan doa-doanya kita, tapi stop treat him like genie. Dia bukan genie yang digosok-gosok itu ya. Digosok-gosok dengan pelayanan kita, ibadah kita, dengan pemberian kita, bahkan ketaatan kita. Tapi motifnya itu digosok-gosok supaya keluar gininya. Bukan begitu, bukan begitu. Tuhan kita itu, dia benar-benar judge yang berotoritas, saudara. Dia juga bukan pribadi yang bisa ancam-ancam gitu. Wah, tak ancam ya. Kalau nggak dikabulkan tak puasa loh. Biar kelaparan gitu. Diancam begitu saudara. Enggak bisa juga begitu. Ada yang ancamnya dengan ini yang tahun lalu saya berikan. Ada anak yang berdoa dia minta sepeda. Cuman ini anak nakal. Mamanya bilang, "Lu nakal begini. Doa minta sepeda. Mana dikasih? Nggak bakalan dikasih." Wah, iya ya juga. Jadi dia berusaha merubah sikapnya.
mau nyogok gitu ya. Berubah sikapnya supaya dikabulkan doanya. Satu kali dia masih tahan, udah kedua kali 2 hari dia udah nggak tahan, dia nakal lagi gitu. Waduh, gimana ya caranya supaya bisa tetap nakal tapi dikabulkan gitu. Akhirnya dia kabur ke gereja di seberang. Dia ambil nih patungnya nih. Dia ambil patungnya, dia bawa pulang. Lalu dia doa di rumah. Tuhan Yesus katanya. Doanya udah beda, bukan minta sepeda ini. Doanya, kalau kau mau ibumu kembali, kabulin doanya. Ini doa ngancem. Dia ambil ininya, patung mamanya Yesus. Diambil. Bukan begitu saudara. Nah, doa kita juga kepada the judge bukan doa yang bisa dimanipulasi atau disogok. Emang susah nih, kita dari Indonesia ini agak susah gitu ya. Kita dari background kalau udah dengar hakim itu asosiasinya udah, konotasinya udah negatif, betul nggak? Waktu saya SMP itu ada satu guru PMP, bukan guru tetap ya, tapi guru yang menggantikan karena yang gurunya. Dia bilang, dia tuh seorang pengacara. Jadi dia bilang begini, kami di SMP masih polos. Dibilangin, Indonesia katanya, ada 3 departemen yang paling korup katanya. Saudara bisa tebak ya apa tuh? 1, polisi. 2, DPR. Yang ketiga saudara bisa tebak apa? Departemen kehakiman. Nah, kita yang dari Indonesia, susah memang dengar hakim yang tidak bisa disogok, itu nggak ada di vocabulary-nya kita ya ininya. Tapi kita talking about God, the judge yang nggak bisa disogok, saudara. Nggak bisa disogok dengan segala macam ininya kita ya, dan tidak bisa diancam juga. Nah, yang kedua ini tadi hakim berbicara tentang otoritas. Dia otoritas yang penuh ya. Nggak bisa disogok, nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diancam. Karena kita datang kepada hakim yang berotoritas, pantaslah kita punya sikap humble, humility. Karena dia bukan hakim yang bisa disogok atau bisa diancam. We better humble, karena dia adalah pribadi yang berotoritas. Nah, ada banyak hal deskripsi tentang humility. Di salah satunya adalah, saya bacakan di sini ya. Humility, biblical humility, artinya percaya akan apa yang Allah katakan kepada kita atau perintahkan, bukan yang orang lain perintahkan atau bahkan apa yang ada di pikiran kita. Apa yang common sense buat kita itu nggak humble namanya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan dan otoritasnya, meskipun nggak ngerti pun, ya tetap percaya. Meskipun rasanya nggak make sense, apalagi nggak setuju, ya tetap percaya, itu namanya humble. Tapi kalau rasanya, wah ini mah udah nggak berlaku, nggak common sense, apa nih ini, nggak make sense, itu nggak humble ya. Jadi prinsipnya, firman Tuhan itu lebih tinggi dan lebih berotoritas. Terutama di dalam doa. Waktu kita berdoa, meskipun Tuhan berkata, ini Tuhan rubahkan pasangan saya. Kalau Tuhan nggak bilang apa-apa, we better check out itu. Jangan-jangan firmannya memang bukan maunya, atau Tuhan bukan maunya seperti begitu ya ininya. Nah, arti kata lain tentang humility adalah seperti yang tahun lalu saya sudah berikan. Kalau kurang besar saya bacakan ya. Humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Humility thinking more of others. Jadi apa artinya? Apa sederhananya? Orang humble, orang yang rendah hati itu orang yang enggak selfish. Kalau seandainya kita masih selfish, artinya kita belum rendah hati. Kita perlu berdoa lebih lagi. Nah, khususnya
bulan Januari Februari ini kita satu paket doa dan puasa ya. Ada nas dalam Alkitab yang berbicara tentang puasa dan kerendahan hati. Agak kecil, mungkin bisa dibaca, tapi saya akan bacakan ya. Ini orang Israel bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Ini Tuhan menjawab, "Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi." Allah melanjutkan ya. "Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh, itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk." Jadi kalau dalam bahasa sehari-harinya kita seperti begini ya, Tuhan itu berkata kepada kita, "Sungguh puasa program 21 hari ini kau yang kau sebut puasa, sungguh dengan kamu ke gereja seperti beginilah kau sebut sebagai berpuasa dan merendahkan diri dan sebagainya, aktivitas-aktivitas semuanya. Apakah itu yang kau sebut berpuasa dan merendahkan diri? Bukan." Gitu. Di sini saya garis bawahi dengan kuning ini ya. Pokoknya itu, intinya itu adalah dengan tidak selfish. Tidak selfish. Jadi bukan artinya ya udah jangan melakukan semuanya tuh kan. Makanya saya mah nggak pernah puasa. Saya mah nggak pernah berdoa. Saya mah nggak pernah beribadah. Saya nggak pernah ini dan nggak pernah ini. Bukan itu maksudnya, bukan itu ya. Tapi maksudnya semua itu kita lakukan tapi dengan spirit rendah hati, yaitu spirit yang enggak selfish. Itu yang Tuhan mau ininya. Ada satu ayat lagi di dalam perjanjian baru, tadi perjanjian lama. "Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Same thing. Jadi artinya doa-doa kita, semua aktivitas kita itu tujuannya adalah me. Program saya, apa nih rencana saya tahun ini? Apa? Semuanya untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan itu yang Tuhan mau. Meskipun kau berpuasa 21 hari, meskipun kamu ke gereja, meskipun kamu pelayanan, meskipun itu, tapi kalau spiritmu masih tentang urusanku, programku, segala macam ininya, enggak. Tuhan enggak tertarik dengan hal itu ya. Nah, aplikasi-aplikasi sederhananya mudah. Tadi pagi kami sempat berbicara dengan salah satu di sini. Saya berdoa, doanya bagaimana? Saya doain dulu orang lain katanya. Nah, ini salah satu yang sederhana saudara. Orang lain dulu saya doain, baru buat saya, buat anak saya dan sebagainya. Ini salah satu sederhana saudara ya. Nah, bulan Desember lalu mungkin saudara sudah mendapatkan WhatsApp dari live group leader saudara. Ayo kita kumpulkan dana nih. Memang tiap Desember kita kumpulkan dana ya. Lalu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, biasanya di Indonesia. Ada yang sudah melakukannya, bahkan sudah kirim. Ada yang sudah mengumpulkan, tapi masih belum. Nah, saya mau anjurkan bagi yang belum, mungkin sekarang sedang mengumpulkan, that's good. Itu adalah salah satu praktis untuk tidak selfish. Ada beberapa organisasi yang saya sudah pikirkan ya. Kalau yang sudah mau memberikan sendiri, you're welcome. Tapi yang penting, maksudnya go ahead gitu. Tapi yang penting itu membangun spirit unselfish itu. Kalau yang masih belum, saya ada
rencana ya. Ada 1 atau 2 organisasi yang kami kenal baik orangnya. Salah satunya Tangan Pengharapan, kami kenal siapa namanya? Istrinya Henny itu orangnya takut akan Tuhan dan sama sekali nggak selfish. Dia korbankan apa yang ada. Atau Ibu Sora juga yang kami berbicara sempat kemarin ini sharing-sharing di tempatnya Pastor Vicky, bagaimana dia juga punya sekolah yang menyekolahkan anak. Sekarang ini ada 300 sampai 400 anak ya dari orang-orang miskin yang dia tampung untuk dia sekolahkan sambil membuat mereka satu mereka itu lahir baru di situ ya. Yang saya suka adalah selain kita juga kenal dengan Ibu Sora ini secara pribadi, dia juga orang yang takut akan Tuhan. Dia bercerita begini, kami bercerita tentang korupsi di Indonesia ya, bagaimana ini. Nah, sebagai badan sosial yang dia kelola itu ternyata ada jatah pemerintah. Ini sebagai salah satu contoh aja ya. Jadi pemerintah memberikan jatah untuk organisasi seperti ini. Dan dari pemerintah itu ada menawarkan gitu dengan kepala sekolahnya, Bu, kami ada jatah biaya loh untuk sekolah ini katanya. Tapi tolong tanda tangan ya. Tanda tangan, nanti kami dapat 60% dari jatah itu. Ibu dapat 40% katanya. Begitu saudara, dari jatahnya. Ibu suaranya bilang, udah dah mendingan enggak deh katanya. Biarlah saya dapat dari Tuhan semua biaya-biaya ini. Jadi orang-orang yang kami kenal lah, takut akan Tuhan, jujur, tapi juga nggak selfish ininya ya. Nah kalau yang sudah berikan nggak apa-apa, bagi yang sudah berkumpulkan tapi mau diberikan kemana nggak apa-apa. Nanti kita bisa bersama-sama kita ya dengan gereja juga. Gereja juga ada uang lebih. Saya udah tanya Diki 6 bulan terakhir berapa kita punya surplus di gereja ini? Nggak banyak sih saudara. Ada 4.000 lebih, tapi kita akan berikan sebagian untuk ini ya, supaya kita ini menjadi gereja yang Danau Galilea, bukan laut mati. Tadi kita nyanyikan lagu ya, Spirit Touch, Restore Our Dying Land. Tapi kita mau menjadi gereja yang jangan a dying church, artinya gereja laut mati. Laut mati itu nggak enak saudara. Nggak ada kehidupan di dalamnya. Nggak ada burung-burung yang berkumpul di sana, berterbangan di sana. Nggak ada anak kecil yang main di sana. Nggak ada. Tapi Danau Galilea full of children playing. Ada fish yang hidup di sana. We want to become gereja yang hidup dan memberkati. Ya. Nah, yang ketiga saudara. Yang pertama bicara tentang judge. We talk to the authority. Kita memohon kepada the authority. Karena itu kita datang dengan humble. Tapi humble itu need. Tunduk kepada Tuhan. Do not selfish. Yang ketiga, berbicara tentang judge. Pribadi judge yang di Alkitab ini refer kepada Tuhan. He is the righteous judge. Righteous judge. Pribadi yang benar, pribadi yang adil, pribadi yang the truth gitu ya. Nggak ada neko-neko, nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada what do you call it ya, double standard, bermuka dua, nggak ada ya. Alkitab berkata, dia Allah yang tidak memandang muka katanya, atau dia tidak memihak karena just because ada relasi gitu ya. Kita suka pakai ini, pakai ayat, kalau Allah di pihak kita, maka siapa lawan kita? Saya bilangin, orang Kristen meskipun engkau Kristen tapi enggak benar, belum tentu Allah bela loh saudara. Ingat gak waktu ada satu cerita, waktu Yosua mau bertempur ke Yeriko, malam sebelumnya dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Dia lihat malaikat Tuhan dengan pedang di tangan. Lalu dia bertanya kepada malaikat itu, Yosua ini, engkau kawan atau lawan? Katanya. Nah kalau saudara jadi malaikat Tuhan jawabnya apa?
sama Yosua. Ketawa-ketawa sih ibu, nggak tahu jawab apa. Bener, malaikatnya bukan bilang, kita kan cengli dong sama-sama orang Kristen, Yos gitu. Nggak ngomong begitu malaikatnya. Dia bilang, bukan. Ditanyanya kawan atau lawan? Jawabannya bukan, katanya. Akulah panglima bentara Tuhan. Katanya. Artinya apa? Bukan menurut saya, kamu di pihak saya atau bukan gitu. Kalau kamu benar, kamu jadi pihaknya saya. Dia nggak ngomong kamu kawan atau lawan gitu. Bukan jawabannya. Saya ini panglima bentara Tuhan. Jadi artinya netral. Tuhan itu netral gitu. Terserah kamu. Kalau kamu selaras dengan aku, ya kamu jadi kawanku. Ininya. Nah, Tuhan juga bukan pribadi yang memandang muka. Petrus 1 ayat 17. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Maksudnya apa? Tidak memandang muka. Enggak double standard. Enggak mentang-mentang, ada koneksi temen jadi dia bela-belain. Orang kan begitu. Kalau kita ini kan ngejudge orang sulit untuk netral, tidak memandang muka gitu ya ininya. Kalau kita menghakimi orang lain, kita hakimi perbuatannya. Tapi kalau kita menghakimi diri sendiri, orang lain misalnya ngomongnya agak keras, kasar. Wah, kita marah sama dia. Dia kasih alasan, enggak pokoknya kamu menyakiti saya. Tapi kalau kita yang ngomongnya kasar, menyakiti orang lain, judgementnya bagaimana? Beda judgementnya. Iya tapi kan maksud saya baik. Gitu itunya. Kalau kita ngejudge diri sendiri, motivasinya. Ngejudge orang lain perbuatannya. Nggak mau ngerti ini. Beda standarnya. Ada satu saya ingat, saya punya buku Yahudi gitu. Ada cerita 2 ibu Yahudi nih lagi ketemuan gitu. Lalu cerita, kemana aja Bu Mira? Udah lama gak ketemu. Iya udah lama. Terus Mira tanya, ini ibu sama ibu gitu ya. Ibu Ruth gitu. Ibu Ruth, waduh saya dengar ya. John baru menikah ya, John baru menikah. Iya John baru menikah. Aduh Mir. Saya punya mantu perempuan tuh, aduh malesnya minta ampun. Bangunnya siang, udahnya males lagi, nggak mau ngerjain chores, cuci piring, cuci baju nggak mau semuanya. Maunya apa? Maunya dandan, benar. Tahu aja, baru saya mau ngomong gitu, tahu aja. Pedicure, manicure, cukur, pokoknya fashion semuanya. Maunya shopping aja ke dia kok. Udahnya barangnya maunya yang mahal-mahal lagi. Aduh, anak saya John Mir, aduh, apes banget dapat mantu perempuan kayak begitu. Oh gitu ya Bu, iya aduh. Samantha bagaimana? Samantha juga saya dengar baru menikah katanya. Aduh Mir, Samantha mah untung banget dia punya laki kayak dia. Aduh, untung banget. Dia mau bangun pagi aja nggak boleh sama lakinya, suruh bangunnya siang. Udah dia suruh ngerjain apa dilarang sama lakinya. Udah jangan cuci, jangan segala macam, terpanggilin cleaner aja. Atau saya habis kerja nanti saya yang cuci katanya. Dia mau kemana udah kamu shopping aja shopping. Kamu pedicure, manicure lah pokoknya udah. Pokoknya senang-senang aja. Waktu pulang bawa shopping ya Mir ya, dia bilangin kenapa kamu beli yang murah-murah, belinya yang mahalan katanya. Nah, ini pandang muka begini. Kalau sama yang ini begini, Tuhan mah nggak begitu. Tuhan tidak mandang muka, nggak pandang karena relasi. Jadi ini. Yang kedua, the righteous judge. Ini dari Midrash. Midrash itu di Talmud artinya interpretasi para rabi untuk nats dalam Alkitab ya. Dikatakan the righteous judge itu dalam bahasa Ibrani Yarad. Yarad itu the righteous judge. Ini menjelaskan tentang
nats di dalam Kejadian 11 ayat ke-5. Kejadian ayat ke-5. Tadi righteous judge, tidak pandang muka ya, dia netral. Yang kedua, the righteous judge itu begini dijelaskan dalam Kejadian 11 ayat 5. Saya bacakan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, yang menarik adalah mungkin saudara melihat mana nih the righteous God-nya di nats ini ya. Nah, kata yang saya bold jadi kuning, lalu mana aku jadi salah ini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota. Kata turunlah itu kata yarat tadi. Yarat tadi ya. Nah, apa hubungannya? Yarat turun itu para rabi, the sages itu mengajarkan begini. Akar kata dari yarat itu mempunyai arti to merendahkan posisi seseorang ke level orang lain atau something. Jadi yarat itu artinya merendahkan posisi seseorang, to lower oneself, to put oneself ke level orang lain. Nah, saya akan jelaskan lebih dalam lagi ya. Jadi misalnya ada orang tua nih. Orang tua anaknya nakal misalnya. Anaknya nakal atau dengar berita dari sekolah. Atau adik kakak bertengkar gitu. Sebelum diturunkan hukumannya, itu didatangi dulu, dipanggil, duduk bersama atau ada yang berlutut atau bagaimana, to put oneself down, lalu menanyakan, kenapa kamu bisa berbuat begitu? Apa yang ada di pikiranmu? Semua motivasinya, semuanya didengerin. That's yarat. Yarat, ya. Nah, saya tidak menyelidiki lebih dalam, but I am not surprised. Saya tidak heran nih kalau ini benar ya, benar. Bahwa di negara-negara maju, terutama negara Kristen, sistem penghakimannya adalah namanya sistem juri. Juri sistem. Siapa yang pernah jadi juri di sini? Ada? Atau dipanggil jadi juri ya? Pernah jadi juri sistem gitu. Apa tugasnya juri itu? Dan dia bukan sendirian ya juri itu. Kalau saudara lihat di nats ayat yang ke-7 tadi, baiklah kita turun. So not just one ya, just one. Juri sistem juga not just one kan ya, 12 atau bahkan lebih gitu ininya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu adalah dipilih dari a fellow citizen kan, same seperti konfliknya itu, yang tertuduhnya itu. What they do, apa yang mereka lakukan adalah mendengarkan semua pembelaan dari si tertuduh tadi. Why you do that? Apa motivasinya? Apa yang kamu lagi pikirkan? Apa alasannya? Semua didengerin. Sebelum mereka mengambil keputusan dan penghukumannya. Didengarkan dulu. That's our judge.
Di dunia aja udah menerapkan prinsip seperti begitu. Apalagi Tuhan. Dia bahkan turun sendiri sebagai putranya. Dia mau put down himself to the level us. Dia mau tahu perasaan kita bagaimana. Dia mau tahu apa yang menjadi pikirannya kita sebelum dianya menentukan keputusan dan akhirnya penghakiman. Ini cerita tentang Babel kan? Babel. Jadi Tuhan itu turun sendiri, dia lihat. Itu sebetulnya kita juga tahu Tuhan itu kan omnipresent, dia nggak perlu turun sebetulnya. Tapi inilah konsep Yarat tadi, the righteous God dituliskan, dia turun. Tujuannya apa? Mau tahu semua perasaan kita, semua apa yang dipikirkan oleh manusia. Kenapa kamu bisa begini? Akhirnya di case yang ini, Babel ini, hukumannya nggak terlalu berat. Oh begitu, ya udah bahasanya aja yang dikacauin. Tapi ada lagi dia di lain case, dia turun, hukumannya berat. Contohnya apa? Sodom dan Gomora, ingat nggak? Dia turun, dia kirim malaikat Tuhan di sana 3, ada 2 yang dikirim ke Sodom dan Gomora. Ternyata benar-benar bejat banget, sampai malaikat pun mau diperkosa gitu saudara. Akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. But that's our righteous God. Tidak pandang muka dan dia bahkan mau turun ke level kita ini. Sehingga keputusannya itu benar-benar adil. Di akhir zaman Alkitab berkata, we all gonna sing nyanyian Musa, yang nyanyian yang sering kita nyanyikan. Besarlah dan ajaib karyamu, adil dan benarlah jalanmu. He is a righteous God. He is righteous, dia benar dan dia adil. Yang terakhir bicara tentang judge. Judge itu berbicara tentang restoration. Our God is a restored God. Mazmur 85 ayat 5. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Jangan murka lagi kepada kami. Dinyatakan oleh para the sages of Israel juga sebagai ayat yang menerangkan bahwa Allah kita itu Allah yang memulihkan. Allah pemulih. The restore God ya ininya. Nah kenapa apa hubungannya the judge sama restoration? Karena pada zaman itu judge itu dikenal sebagai pribadi yang will restore someone's life. Itu sebabnya kalau ada orang yang perlu dibela hak ya perkaranya, they come to a judge atau the panel of judge gitu ininya. Istri yang di-abuse atau ada janda yang ini atau bagaimana, they come to judge dengan harapan judge yang akan restore dengan penghakimannya dan sebagainya, memulihkan pribadi itu. Nah, di Lukas 18 tadi memang yang seperti tadi saya katakan ya, berbicara sama orang Indonesia agak susah memang bicara tentang judge yang restore, yang ada tambah parah kita datang ke sana ya ininya. Tapi we talking about God. Nah, ayat ini berkata begini. Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Nah, perhatikan ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi artinya, kalau kita orang benar, datang kepada Allah yang benar, the righteous God, dia tidak akan menunggu-nunggu, sogok dulu ya, tunggu yang mana yang lebih besar sogokannya, yang ini apa ya? Enggak, dia akan membenarkan kita segera katanya. Segera, asal kitanya memang
benar, saudara. Kita tidak meminta hal-hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau semuanya sudah selaras dan baik, Dia akan membenarkan. Bahkan, ini saya catat di sini, bahwa kadang-kadang dalam kesalahan kita berbuat salah, sengaja atau tidak sengaja. Tapi kita bertobat. Kita datang kepada Tuhan. Kita bawa semua kesalahan kita. Kita bawa kesalahan anak kita. Kita bawa kesalahan semua keluarga kita atau semua ini kita bawa bangsa kita. Bawa kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup restore. Sanggup memulihkan kita. Saya tutup ini. Saudara pernah mendengar satu art di Jepang yang namanya kintsugi? Ini bukan makanan itu ya, apa namanya, sushi atau apa. Kintsugi ini satu art yang tujuannya adalah restore apa yang sudah pecah. Apa yang dibuat, dia kumpulkan pecahan-pecahan itu, dia kumpulkan lalu dia susun lagi, lalu di semacam dilem gitu dengan emas. Hasilnya luar biasa. Bisa dijadikan hal yang sangat berguna. Demikianlah hidup kita. Meskipun kesalahan yang kita buat, sengaja tidak sengaja, atau kalau kita bawa kepada Tuhan dengan doa kepada Judge yang adil dan benar dengan segala kerendahan hati, dan kita percaya dengan otoritasnya, dengan iman dan pengharapan, He will restore you, your life, your marriage, dying land, hati yang tadinya udah gak ada sama Tuhan, He can restore and He will memulihkan kita semua. Amin. Saya mengundang tim musik ada.